Video ini menceritakan seorang pria yang menjalin hubungan terlarang dengan ibu mertuanya sendiri. Lantaran sang istri yang sering sibuk bekerja dan perhatian sang ibu mertua yang berlebihan yang membuat rasa itu tumbuh antar keduanya. Di saat sang pria tidak pergi bekerja lantaran sakit, sang ibu mertua menawarkan untuk merawat dan memijatnya. Dan apa yang terjadi setelahnya? Temukan jawaban di akhir video. Selamat menyimak. Malam itu, angin bertiup lembut di luar jendela kamar Iwan. Ia duduk di atas tempat tidur, menatap kosong ke arah langit-langit. Suasana rumah begitu sepi, hanya terdengar detak jam di dinding yang terasa semakin menyesakan. Rina, istrinya, sedang tertidur lelap di sebelahnya. Wajahnya terlihat damai, seolah-olah tidak ada masalah yang mengganggu pikirannya. Namun bagi Iwan, kedamaian itu hanyalah sebuah ilusi. Hubungan mereka yang dulu penuh cinta kini terasa hambar. Setiap kali ia menatap wajah istrinya, Iwan merasa ada yang hilang, seolah-olah api cinta yang dulu menyala di antara mereka telah padam, meninggalkan abu dingin yang tak lagi mampu menghangatkan hatinya. Ketidakbahagiaan ini perlahan-lahan menyusup ke dalam pikirannya, menghancurkan harapan yang dulu ia miliki. Hubungan mereka, yang semula penuh tawa dan kehangatan, kini dipenuhi oleh rutinitas yang membosankan dan pembicaraan yang dangkal. Setiap detik yang ia habiskan dengan Rina terasa seperti penjara emosional. Iwan merasa terperangkap dalam kehidupan yang tidak ia pilih, dan tak ada jalan keluar yang terlihat. Namun, di saat hatinya mulai tenggelam dalam keputusasaan, ada seseorang yang diam-diam mulai mengisi kekosongan itu. Sari, ibu mertua yang tak pernah ia duga bisa membuatnya merasa hidup kembali. Sari, wanita parubaya dengan kecantikan yang masih terjaga, memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Rina. Di setiap tatapan matanya, Iwan menemukan kelembutan yang menenangkan. Setiap kali mereka berbicara, Sari selalu mendengarkannya dengan penuh perhatian, berbeda dengan Rina yang seringkali terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Awalnya, percakapan mereka hanyalah perbincangan biasa antara menantu dan mertua, namun lambat laun, ada sesuatu yang mulai berubah. Iwan mulai merasakan perasaan yang tidak seharusnya muncul, perasaan yang begitu kuat dan mendebarkan setiap kali ia berada di dekat Sari. Hari demi hari, perasaan itu tumbuh semakin liar. Iwan tidak bisa lagi mengingkari bahwa ia jatuh cinta pada mertuanya sendiri. Meski hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah, godaan untuk merasakan kebahagiaan yang selama ini ia rindukan terlalu besar untuk dilawan. Setiap sentuhan kecil, setiap senyuman dari Sari, bagaikan percikan api yang memicu kobaran perasaan yang telah lama ia pendam. Ia tahu betul bahwa apa yang ia rasakan adalah terlarang, namun justru di dalam keterlarangan itulah ia merasakan gairah yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di malam-malam yang gelap, ketika Rina telah tertidur, Iwan seringkali duduk sendirian, bertanya pada dirinya sendiri bagaimana ia bisa terjebak dalam situasi yang begitu rumit. Ia mencintai Rina, atau setidaknya dulu pernah. Namun kini, cintanya pada Sari lebih kuat, lebih mendalam, meski ia tahu bahwa cinta itu tak seharusnya ada. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Sari selalu menghantui pikirannya. Senyumannya, suara lembutnya, dan kehangatan yang ia berikan membuat Iwan semakin sulit untuk melepaskan diri dari jerat perasaan ini. Namun, di balik semua itu, rasa bersalah terus menghantui hati Iwan. Bagaimana mungkin ia jatuh cinta pada ibu dari wanita yang telah ia nikahi? Bagaimana ia bisa mengkhianati Rina yang begitu mempercayainya? Pikiran ini menghantamnya berkali-kali, membuatnya terjaga di malam hari dengan perasaan bersalah yang menyesakan. Tapi setiap kali ia mencoba menahan diri, rasa cinta yang ia miliki untuk Sari selalu kembali, lebih kuat dari sebelumnya, seolah-olah ada kekuatan yang tak bisa ia lawan. Hubungan terlarang antara Iwan dan Sari belumlah terwujud secara fisik, namun percikan itu sudah mulai menyala. Momen-momen kebersamaan mereka semakin sering, meskipun masih terselubung dalam batas kesopanan yang tipis. Di setiap kesempatan, Sari mulai menyadari bahwa Iwan memiliki perasaan yang berbeda terhadapnya. Tatapan mereka terkadang saling bertemu, namun keduanya berusaha keras menahan perasaan itu agar tidak terlihat oleh Rina. Di balik senyuman yang diberikan kepada anaknya, Sari menyembunyikan gejolak emosi yang mulai muncul di dalam dirinya. Malam itu, saat Rina terlelap, Iwan memandang istrinya dengan perasaan bercampur aduk. Ia tahu, jalan yang ia tempuh ini akan membawanya ke dalam jurang kehancuran, namun di sisi lain, ia merasa tak sanggup lagi berpura-pura. Cinta yang ia miliki untuk Sari telah tumbuh semakin besar, dan satu-satunya yang membuatnya tetap bertahan hanyalah rasa takut pada akibat dari tindakannya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa waktu terus berjalan, dan segera, ia harus memilih, antara menghancurkan pernikahannya demi cinta terlarangnya, atau tetap terjebak dalam kehidupan yang penuh kebohongan. Hari-hari berikutnya, perasaan Iwan kepada Sari semakin tumbuh tanpa bisa ia kendalikan. Setiap kali Rina keluar rumah, Sari seringkali mengundang Iwan untuk duduk bersamanya di ruang tamu,
berbincang tentang hal-hal kecil yang sebenarnya tak penting. Namun bagi Iwan, momen-momen itu menjadi pelarian dari kebosanan pernikahannya. Sari, dengan cara yang lembut namun penuh perhatian, selalu tahu bagaimana membuat Iwan merasa didengar dan dipahami. Setiap kali ia berbicara, Sari mendengarkan dengan penuh minat, membuat Iwan merasa dihargai. Kehangatan yang terpancar dari Sari membuat Iwan semakin larut dalam perasaannya. Suatu sore, ketika Rina sedang pergi berbelanja, Iwan dan Sari duduk berdua di teras rumah. Mereka berbicara tentang masa lalu, tentang kehidupan yang telah mereka jalani masing-masing. Iwan menceritakan tentang impian-impian yang tidak pernah terwujud, tentang pernikahannya yang semakin terasa seperti kewajiban tanpa cinta. Sari mendengarkan dengan tatapan lembut yang tak pernah Iwan temukan pada Rina. Di antara kata-kata yang diucapkan, ada jeda panjang, jeda yang penuh dengan perasaan yang tak terucapkan. Sari menatap Iwan dengan cara yang berbeda hari itu, seolah-olah ia melihat lebih dari sekadar menantu. Dalam tatapan itu, Iwan merasakan getaran yang membuat dadanya berdegup lebih cepat. Tanpa sadar, Iwan mulai merasakan tarikan magnetis ke arah Sari. Ada sesuatu yang magis tentang kebersamaan mereka, seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang setiap kali mereka berada dalam percakapan yang intim. Saat tangan mereka tak sengaja bersentuhan di atas meja, ada kehangatan yang membuat Iwan terdiam. Ia tahu itu salah, tapi sensasi yang dirasakannya begitu kuat, begitu menggoda. Sari pun tampaknya merasakan hal yang sama, karena tangannya tidak langsung ditarik. Mereka saling menatap dalam keheningan, dan untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Namun, kesadaran akan batas-batas moral tiba-tiba menghantam mereka, membuat Sari cepat-cepat bangkit dari kursinya, mengalihkan pembicaraan. Namun, malam itu adalah titik balik. Iwan menyadari bahwa ia tak lagi bisa menahan perasaannya. Setiap kali ia melihat Sari, hasrat yang membara di dalam dirinya semakin tak terbendung. Ia mulai memperhatikan detail-detail kecil tentangnya, cara Sari menyelipkan rambut di belakang telinga, cara ia tersenyum lembut ketika mendengar cerita Iwan. Hal-hal itu, yang tampak remeh, kini membuat hati Iwan bergetar. Hubungan mereka, meskipun belum melampaui batas fisik, sudah mulai melampaui batas emosional. Iwan mulai yakin bahwa Sari juga merasakan hal yang sama. Di sisi lain, Sari mulai merasa bersalah. Sebagai seorang ibu, ia tahu bahwa perasaannya kepada Iwan adalah sebuah dosa besar. Ia seharusnya menjaga keluarga ini, bukan menghancurkannya. Namun, di dalam dirinya, ada sisi lain yang merasa hidup kembali setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan sebagai janda yang sunyi. Iwan, dengan segala perhatian dan kasih sayangnya, telah membangkitkan sesuatu yang sudah lama mati di dalam hatinya. Namun, setiap kali ia merasakan kebahagiaan itu, rasa bersalah selalu datang menghantam. Bagaimana mungkin ia mencintai suami dari anak kandungnya sendiri? Semakin lama, hubungan mereka semakin berani. Mereka mulai mencari-cari waktu untuk bisa bersama tanpa harus merasa diawasi. Setiap kesempatan ketika Rina tidak ada, Sari dan Iwan selalu mencuri-curi waktu untuk berbicara lebih lama, duduk lebih dekat. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan, namun perasaan yang mereka miliki begitu kuat sehingga logika tak lagi berfungsi. Iwan merasa lebih hidup ketika berada di dekat Sari, sementara Sari menemukan kembali kebahagiaannya dalam kebersamaan dengan Iwan. Suatu hari, ketika Rina sedang berada di luar kota untuk mengunjungi temannya, Iwan dan Sari akhirnya tidak bisa lagi menahan perasaan mereka. Di ruang tamu yang sepi itu, di bawah bayang-bayang matahari senja yang masuk melalui jendela, Iwan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Sari. Kali ini, Sari tidak menolak. Mereka saling menatap dalam diam, sebelum akhirnya Iwan menarik Sari ke dalam pelukannya. Detik-detik itu penuh dengan kecanggungan, namun juga dipenuhi oleh kelegaan. Seolah-olah mereka berdua telah menunggu momen ini begitu lama. Tanpa kata, mereka tahu bahwa garis telah dilintasi. Setelah momen itu, tak ada yang sama lagi. Setiap kali Rina tidak ada, Iwan dan Sari semakin tenggelam dalam hubungan yang terlarang ini. Mereka saling mencintai dengan cara yang penuh kerahasiaan, mencuri waktu di antara kebohongan dan ketakutan akan terbongkarnya kebenaran. Di balik pintu-pintu rumah yang tenang, badai perasaan terus berkecamuk. Dan meskipun rasa bersalah dan ketakutan terus menghantui mereka, keduanya tak bisa lagi kembali. Mereka terperangkap dalam cinta terlarang yang semakin lama semakin tak terkendali, dan Iwan tahu, cepat atau lambat, semuanya akan runtuh. Pagi itu, Rina sedang menyiapkan sarapan di dapur. Aroma kopi dan roti bakar memenuhi rumah, menciptakan suasana yang seharusnya terasa hangat dan nyaman. Namun, di hati Iwan, ketegangan semakin memuncak. Setiap kali ia menatap Rina, rasa bersalah semakin menghantamnya.
Ia ingin berkata jujur, ingin mengakhiri kebohongan yang terus membebani hidupnya. Tetapi setiap kali ia hendak membuka mulut, bayangan kehancuran yang akan ia sebabkan membuatnya diam. Rahasia yang ia simpan bersama Sari telah menjadi jerat yang semakin menyesakan. Meskipun mereka telah jauh terlibat dalam hubungan terlarang, rasa takut akan terbongkarnya kebenaran itu terus menghantui mereka berdua. Di sisi lain, Sari mulai terlihat lebih gelisah dari biasanya. Ia sering menatap jauh keluar jendela, matanya kosong, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Bagi Rina, sikap ibunya tampak aneh, namun ia tidak pernah mencurigai apapun. Di mata Rina, ibunya hanyalah seorang janda yang tengah menikmati kehidupan tenangnya setelah kehilangan suaminya bertahun-tahun lalu. Setiap kali Rina bertanya, Sari hanya tersenyum tipis, mengalihkan pembicaraan dengan cepat. Namun di balik senyuman itu, ada perasaan bersalah yang semakin menumpuk di hati Sari. Hubungan yang dulu terasa penuh gairah kini dibayangi oleh ketakutan yang mencekam. Setiap kali Iwan dan Sari bertemu di dalam rumah ketika Rina tidak ada, keduanya tak lagi bisa menikmati momen itu dengan sepenuh hati. Ada rasa tegang yang terus mengintai, seolah-olah mereka bisa ketahuan kapan saja. Meski begitu, mereka masih tetap tidak bisa melepaskan satu sama lain. Setiap kali mereka berbicara, rasa cinta yang terlarang itu kembali membara, mengalahkan logika dan moralitas yang seharusnya menghentikan mereka. Setiap kali Rina meninggalkan rumah, mereka saling mencari, seperti dua orang yang tenggelam di lautan dosa namun tetap tidak ingin diselamatkan. Suatu sore, Rina pulang lebih awal dari biasanya. Dia membuka pintu depan dan mendengar tawa samar dari ruang tamu. Dengan langkah ringan, ia menuju ke sumber suara, dan ketika ia sampai, ia melihat Iwan dan ibunya duduk bersama di sofa. Iwan tampak terkejut melihat Rina tiba-tiba pulang, tapi ia cepat-cepat menyembunyikan kegugupannya dengan senyum canggung. "Kamu pulang lebih cepat," katanya, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Sari, yang duduk di sampingnya, langsung bangkit dari tempat duduk dan buru-buru menuju dapur, beralasan ingin membantu Rina menyiapkan makan malam. Meskipun Rina tidak melihat apapun yang mencurigakan secara langsung, ia merasakan ada yang berbeda. Ada kecanggungan aneh di antara suaminya dan ibunya, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai memperhatikan perubahan kecil dalam perilaku mereka, seperti bagaimana Iwan tampak gugup setiap kali Sari masuk ke dalam ruangan, atau bagaimana ibunya selalu mencari alasan untuk menjauh ketika mereka bertiga bersama. Rina tidak pernah membayangkan bahwa suaminya bisa berselingkuh, apalagi dengan ibunya sendiri, tapi rasa curiga mulai tumbuh perlahan-lahan di dalam pikirannya. Malam itu, saat Iwan sudah tertidur, Rina duduk di ruang tamu sendirian, merenungi perasaan aneh yang ia rasakan. Ia mencoba mengabaikan kecurigaannya, berpikir bahwa mungkin ia hanya terlalu lelah atau terlalu banyak berpikir. Namun, instingnya sebagai istri mulai mengatakan sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik keheningan rumah ini, sesuatu yang membuatnya merasa tak nyaman. Tanpa sepengetahuan Iwan, Rina mulai mengamati gerak-geriknya, berharap menemukan jawaban atas rasa cemas yang terus menghantuinya. Di hari-hari berikutnya, Iwan dan Sari semakin berhati-hati. Mereka tahu bahwa Rina mulai curiga, dan mereka tidak ingin membuat kesalahan yang bisa membuka rahasia mereka. Namun, semakin mereka mencoba menyembunyikan hubungan itu, semakin sulit bagi mereka untuk tetap tenang. Iwan mulai merasa bahwa waktu mereka semakin terbatas, bahwa cepat atau lambat, Rina akan mengetahui semuanya. Setiap kali ia menatap wajah istrinya, rasa bersalah itu semakin menekan hatinya, membuatnya ingin lari dari kenyataan. Di tengah kebimbangan itu, Iwan dan Sari bertemu diam-diam di sebuah sudut rumah ketika Rina sedang keluar. "Aku tidak bisa hidup seperti ini terus," bisik Iwan, suaranya bergetar. "Setiap hari, aku merasa seperti sedang menunggu bom waktu meledak. Aku mencintaimu, tapi aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Sari hanya bisa menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Ia juga merasakan hal yang sama, namun rasa takut akan menghancurkan putrinya membuatnya tak sanggup mengambil langkah lebih jauh. "Kita harus sabar," bisik Sari. Meski dalam hatinya, ia tahu bahwa kebohongan ini tak akan bisa bertahan lebih lama. Dan saat itulah, tanpa mereka sadari, Rina berdiri di balik pintu. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya keheningan yang begitu mencekam. Rina, yang selama ini mengabaikan perasaannya, kini mulai mengerti. Kebenaran yang selama ini ia tolak perlahan-lahan terungkap di depan matanya, dan dunia yang ia kenal pun mulai runtuh. Rina berdiri mematung di balik pintu, dadanya berdegup kencang. Pembicaraan antara Iwan dan Sari yang baru saja ia dengar membuat segalanya menjadi jelas. Selama ini, perasaan aneh yang selalu mengganggunya ternyata bukan sekadar kekhawatiran yang tak beralasan. Pikirannya terpecah-pecah, berusaha menolak apa yang ia dengar,
Namun kenyataan yang begitu kejam terus menyerbu benaknya. Suaminya, lelaki yang ia percayai dan cintai, telah mengkhianatinya, dan lebih buruk lagi, pengkhianatan itu datang dari orang yang paling ia percayai dalam hidupnya, ibunya sendiri. Rina berbalik perlahan, air matanya mulai mengalir tanpa suara, hatinya hancur lebur. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Iwan, yang tertidur pulas tanpa menyadari badai yang tengah berputar di hati istrinya. Setiap kali Rina menutup matanya, kata-kata Iwan dan ibunya kembali terngiang di kepalanya. Semua momen kecil yang dulu terasa ganjil kini memiliki arti yang jauh lebih jelas. Tatapan Iwan yang sering terlihat kosong, kegelisahan ibunya yang ia abaikan, bahkan ketidakhadiran mereka berdua di saat-saat tertentu. Rina berusaha keras mengendalikan diri, meski dalam hatinya ada dorongan kuat untuk langsung mengkonfrontasi mereka. Tapi tidak, ia membutuhkan waktu, ia harus memikirkan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Keesokan paginya, Rina bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, bahkan berusaha tersenyum ketika Iwan menciumnya selamat pagi. Namun, senyum itu palsu. Di balik wajah tenangnya, Rina merencanakan langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa menghadapi Iwan dan ibunya tanpa bukti konkret akan membuat mereka bisa mengelak. Jadi, ia memutuskan untuk menyusun bukti. Tanpa diketahui oleh Iwan, Rina mulai mengamati setiap gerak-geriknya dengan lebih teliti. Ia mengintip pesan-pesan di ponsel Iwan, dan diam-diam mulai memasang rekaman suara di sudut-sudut rumah. Sementara itu, Iwan dan Sari merasa ketegangan yang semakin memuncak di antara mereka. Mereka berdua tahu bahwa hubungan ini tak bisa lagi bertahan lama. Rina pasti merasakan sesuatu, meskipun hingga saat ini ia belum menunjukkan tanda-tanda bahwa ia tahu. Iwan semakin tertekan, dan setiap kali ia bertemu dengan Sari, perasaan bersalah itu semakin menguasai hatinya. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa terus berpura-pura, kata Iwan dengan suara rendah suatu hari ketika mereka bertemu diam-diam di dapur. Sari, yang juga didera oleh rasa bersalah, hanya bisa menunduk. Kita harus berhenti, bisiknya, meski hatinya tak rela. Namun, hubungan terlarang yang mereka miliki sudah terlalu dalam untuk dihentikan dengan mudah. Rasa cinta yang kuat dan hasrat yang tak terkontrol masih terus membakar di antara mereka, meskipun rasa takut akan terbongkarnya rahasia itu semakin besar. Setiap kali mereka saling bersentuhan, ada rasa kelegaan dan kebahagiaan sesaat, namun rasa bersalah yang menghantui membuat kebersamaan mereka menjadi penderitaan tersendiri. Di antara mereka, bayangan Rina selalu hadir, membuat cinta terlarang itu terasa semakin berat. Sampai suatu malam, ketika Iwan berpikir bahwa Rina sudah tertidur, ia menerima pesan dari Sari di ponselnya. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, tulisnya. Iwan membalas cepat dengan, aku juga. Rina, yang terbaring dengan mata tertutup, diam-diam mengawasi Iwan dari sudut matanya. Ketika ia mendengar bunyi pesan masuk dan melihat Iwan dengan cepat meresponsnya dengan senyuman kecil di wajahnya, hatinya kembali terkoyak. Itu sudah cukup bagi Rina. Ia sudah tidak bisa lagi menahan amarah yang membara di dalam dirinya. Esok harinya, Rina menyiapkan perangkap. Ia sengaja berpura-pura harus pergi untuk beberapa jam, memberi alasan bahwa ia harus mengunjungi seorang teman. Sebelum pergi, Rina menyembunyikan ponsel di ruang tamu, mengaktifkan kamera dan mikrofon untuk merekam apapun yang terjadi di rumah saat ia tidak ada. Iwan, yang merasa lega Rina pergi, segera menelepon Sari untuk datang. Dan seperti yang Rina duga, Iwan dan Sari bertemu, berbicara, dan akhirnya tenggelam dalam keintiman mereka yang terlarang. Semua itu terekam jelas di ponsel Rina. Ketika Rina kembali, ia tidak langsung mengatakan apapun. Ia menunggu hingga malam tiba, hingga rumah menjadi sepi dan hanya ada Iwan di ruang tamu. Dengan tangan yang gemetar, ia mengambil ponselnya dan memutar rekaman itu di hadapan Iwan. Wajah Iwan berubah pucat seketika. Suara dirinya dan Sari terdengar jelas, dan tidak ada ruang untuk berbohong atau mengelak lagi. Jadi ini yang kau sembunyikan selama ini? Rina berkata dengan suara bergetar, matanya penuh dengan air mata yang tertahan. Iwan terdiam, tak mampu berkata apapun. Di saat itulah, Rina tahu bahwa pernikahannya sudah berakhir. Rina masih berdiri di hadapan Iwan, ponsel di tangannya bergetar, seolah beratnya rekaman pengkhianatan itu menghancurkan sisa-sisa kepercayaan yang ia miliki. Ruang tamu yang dulu menjadi tempat penuh kehangatan kini terasa seperti ruang pengadilan. Disinilah segalanya berakhir, di tempat yang sama di mana cinta mereka pernah tumbuh. Iwan terdiam, matanya terpaku pada ponsel yang memperdengarkan suara dirinya dan Sari, sebuah bukti yang tak terbantahkan. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin meminta maaf, tapi setiap kata terasa hampa,
seolah tak ada yang cukup untuk menebus dosa yang ia perbuat. Aku ingin mendengarnya langsung darimu. Suara Rina pecah. Tangis yang tertahan akhirnya meledak. Sejak kapan? Sejak kapan kau menghancurkan hidup kita? Rina menggenggam ponsel lebih erat, air matanya tumpah membasahi wajahnya. Iwan mencoba mendekatinya, namun Rina mundur, menolak untuk disentuh. Semua kehangatan dan kasih sayang yang pernah ada di antara mereka kini telah hilang. Yang tersisa hanya rasa sakit yang begitu dalam, rasa dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Iwan menghela napas berat, lalu dengan suara rendah, ia mulai bicara. Ini semuanya dimulai beberapa bulan setelah ibumu tinggal bersama kita, jika tanya pelan. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi kami, aku dan ibumu, saling mengisi kekosongan yang entah sejak kapan muncul dalam hidupku. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Rina lebih dalam. Bagaimana mungkin seseorang yang ia cintai bisa mengatakan hal seperti itu? Lebih buruk lagi, pengkhianatan itu datang dari ibunya sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulut Iwan hanya menambah beban di hatinya. Rina tertawa kecil, tapi tawa itu penuh kepahitan. Kekosongan? Dan kau mengisi kekosongan itu dengan ibu kandungku? Ia memandang Iwan dengan tatapan penuh kekecewaan. Bagaimana kau bisa tidur di sampingku setiap malam sementara kau bermain di belakangku dengan ibu sendiri? Iwan hanya bisa menunduk, tidak ada kata-kata yang bisa ia katakan untuk membela diri. Rina memandangnya, tetapi di balik kemarahan dan rasa sakit itu, ada kerapuhan. Hatinya hancur berkeping-keping, tidak hanya oleh suaminya, tapi oleh dua orang yang seharusnya melindungi dan mencintainya lebih dari siapapun di dunia ini. Sementara itu, Sari duduk di kamarnya, menunggu kabar. Ia tahu bahwa kebenaran tak bisa lagi disembunyikan, dan rasa takut menghantui setiap detik yang berlalu. Bagaimana ia bisa menjelaskan pengkhianatannya kepada putrinya? Bagaimana ia bisa meminta maaf untuk sesuatu yang tidak termaafkan? Sari, yang selama ini merasa kuat dan yakin dengan hubungannya dengan Iwan, kini dirundung rasa bersalah yang amat berat. Namun, meski merasa bersalah, ia tidak bisa menyangkal bahwa perasaannya terhadap Iwan begitu nyata, dan itulah yang membuatnya semakin sulit. Rina akhirnya berjalan menuju kamar ibunya. Ia tidak mengetuk, hanya mendorong pintu hingga terbuka. Di dalam, Sari duduk di ujung tempat tidur, wajahnya penuh penyesalan. Jadi, semuanya benar, suara Rina terdengar dingin, penuh kemarahan yang terpendam. Kau, ibu yang selalu aku hormati, yang aku percayai, malah menikamku dari belakang? Sari memandang putrinya, air mata mengalir deras di wajahnya. Maafkan aku, Rina. Aku tak pernah berniat untuk menyakitimu. Tetapi bagi Rina, kata-kata maaf itu tidak cukup. Kau merusak segalanya, Ibu. Segalanya. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Ia merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk, dan meskipun ia berdiri di hadapan ibunya, jarak di antara mereka terasa begitu jauh. Sari mencoba mendekati putrinya, tetapi Rina mundur, sama seperti saat ia menghindari Iwan. Jangan dekati aku, jika tanya tegas. Kalian berdua telah menghancurkan hidupku. Bagaimana kalian bisa mengkhianatiku seperti ini? Keheningan yang menyusul begitu mencekam. Rina merasa dikelilingi oleh kebohongan dan pengkhianatan. Tak ada lagi keluarga di rumah ini, hanya sisa-sisa hubungan yang hancur. Ia berbalik, meninggalkan ibunya yang masih menangis di tempat tidur, dan menuju keluar rumah. Dengan langkah berat, Rina berjalan keluar, tak tahu kemana ia akan pergi, tetapi ia tahu satu hal, ia tak bisa lagi tinggal di tempat yang penuh dengan luka ini. Dengan hati yang remuk, ia meninggalkan semuanya di belakang, sementara Iwan dan Sari hanya bisa saling menatap dalam diam, sadar bahwa mereka telah kehilangan segalanya. Malam itu, Rina berjalan tanpa tujuan di jalanan yang gelap, angin malam menusuk tubuhnya, namun ia bahkan tidak merasakannya. Kepalanya penuh dengan rasa sakit dan kebingungan. Bagaimana bisa dua orang yang paling ia cintai, yang paling ia percayai, menghancurkan seluruh hidupnya begitu saja? Setiap langkah yang diambil terasa berat, seakan setiap detik membawa kesadaran baru tentang kenyataan pahit yang baru saja menimpanya. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Rumah yang dulu menjadi tempatnya berlindung kini tidak lagi terasa seperti rumah. Di saat yang sama, di dalam rumah itu, Iwan dan Sari terdiam dalam rasa bersalah. Iwan duduk di ruang tamu, masih merenungi kejadian yang baru saja terjadi. Ia sudah kehilangan Rina, perempuan yang selama ini ia anggap akan menjadi teman hidupnya. Dalam keheningan itu, ia mulai menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia buat. Namun,
Meski rasa bersalah menghantam keras, ada bagian dari dirinya yang masih mempertahankan perasaan terhadap Sari. Hubungan terlarang itu tidak bisa dihapus begitu saja, dan hal itu membuat semuanya menjadi semakin rumit. Sari di kamarnya, menggenggam bantal dengan erat, wajahnya penuh air mata. Ia tidak pernah membayangkan akan menghancurkan kehidupan putrinya sendiri. Cinta yang ia rasakan untuk Iwan, meskipun sangat kuat, kini terasa seperti dosa terbesar dalam hidupnya. Setiap kali ia teringat wajah Rina yang penuh kemarahan dan kekecewaan, hatinya semakin hancur. Sari tahu, tidak ada cara untuk memperbaiki apa yang telah terjadi. Dia telah mengkhianati putrinya sendiri, sesuatu yang tidak pernah bisa ia maafkan, bahkan oleh dirinya sendiri. Sementara itu, Rina menemukan dirinya di sebuah taman kecil di sudut kota, duduk di bangku yang dingin, meringkuk dalam keheningan. Pikiran dan perasaannya berputar-putar, mencari jawaban atas apa yang harus dilakukan selanjutnya. Seluruh dunianya telah hancur dalam sekejap. Pernikahannya, keluarganya, semua terasa runtuh di hadapan matanya. Ia mengingat bagaimana ia mencintai Iwan dengan sepenuh hati, percaya bahwa mereka akan menghadapi segala tantangan hidup bersama. Dan kini, cinta itu terasa seperti lelucon yang kejam. Rina menatap ke langit yang kelam, seolah mencari jawaban dari semesta. Namun yang ia temukan hanyalah kekosongan. Dalam keheningan malam itu, ia merasa sangat sendirian. Tidak ada yang bisa ia ceritakan, tidak ada yang bisa mengerti rasa sakit yang ia alami. Ia tidak bisa kembali ke rumah itu, tapi ia juga tidak tahu harus kemana. Pilihan hidupnya seolah tercerabut dari bawah kakinya, meninggalkannya terombang-ambing tanpa arah. Ia merasa seperti orang asing di hidupnya sendiri. Di dalam rumah, Iwan dan Sari akhirnya saling bertemu di ruang tamu. Tidak ada yang berbicara pada awalnya, suasana penuh dengan rasa penyesalan dan kebingungan. Apa yang kita lakukan? Iwan akhirnya berbicara dengan suara rendah, tatapannya kosong. Kita telah menghancurkan hidup Rina, dan aku bahkan tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Sari menatapnya, air mata masih mengalir di pipinya. Aku juga tidak tahu, Iwan. Tapi aku tahu satu hal, kita sudah tidak bisa kembali. Semua sudah rusak, jawabnya pelan, suaranya dipenuhi rasa bersalah yang mendalam. Keduanya tahu bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Cinta terlarang yang mereka miliki, yang dulu terasa penuh gairah dan kebebasan, kini hanya menyisakan kehancuran. Sari, dengan seluruh kesadaran yang tertinggal di dalam dirinya, merasa bahwa hubungan ini harus diakhiri. Kita tidak bisa terus seperti ini, Iwan. Kita harus berhenti, ucapnya, suaranya parau. Iwan memandang Sari, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kehampaan di antara mereka. Hubungan yang dulu terasa begitu kuat kini telah berubah menjadi beban yang tak tertahankan. Namun, meskipun mereka tahu bahwa hubungan ini tidak bisa dilanjutkan, melepaskannya terasa sangat sulit. Ada rasa cinta, hasrat, dan ketergantungan yang terjalin begitu dalam. Tetapi di balik semua itu, mereka tahu bahwa hubungan ini telah menghancurkan lebih banyak hal daripada yang bisa mereka perbaiki. Malam itu, mereka berdua duduk dalam kesunyian, terjebak di antara perasaan yang bertentangan, sementara di luar, dunia mereka terus runtuh perlahan-lahan. Dan di luar sana, di bawah langit malam yang kelam, Rina tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar tentang hidupnya. Sesuatu yang akan mengubah segalanya selamanya. Pagi itu, Rina terbangun di sebuah penginapan sederhana, jauh dari rumah yang kini penuh dengan kenangan pahit. Kepalanya masih terasa berat oleh emosi yang menghantamnya semalam. Dia belum sepenuhnya memutuskan apa yang akan ia lakukan, tapi satu hal pasti, dia tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya. Rina menatap bayangannya di cermin kecil yang tergantung di dinding. Di sana ia melihat seorang perempuan yang patah, namun di balik luka itu, ada tekad yang mulai tumbuh. Ia tahu, ia harus melangkah ke depan, bagaimanapun sakitnya. Sementara itu, di rumah, suasana terasa sunyi dan mencekam. Iwan dan Sari duduk berseberangan di meja makan, tapi tak ada yang berbicara. Mereka hanya menatap piring kosong di hadapan mereka, sama seperti hati mereka yang kini kosong. Setiap sudut rumah terasa asing, seolah-olah kebahagiaan yang pernah mereka rasakan di dalamnya telah lenyap sepenuhnya. Iwan mencoba mengatakan sesuatu, tapi kata-katanya terhenti di tenggorokan. Dia ingin meminta maaf, ingin menjelaskan, tapi apa gunanya? Semua sudah hancur. Tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki apa yang telah ia rusak. Di luar rumah, Sari berjalan dengan langkah gontai ke taman kecil di belakang rumah. Dia duduk di bangku tua yang sering dia duduki bersama Rina ketika putrinya masih kecil. Kenangan tentang masa-masa itu muncul,
menghantamnya seperti ombak. Bagaimana dia bisa menghancurkan hidup putrinya sendiri? Sari menangis dengan terisak, mencoba menghapus rasa bersalah yang mencekiknya, tapi tidak ada yang bisa meredakan rasa sakit itu. Hubungannya dengan Iwan, yang dulunya terasa seperti pelarian dan kebahagiaan yang terlarang, kini tak lebih dari beban yang menekan hatinya. Sari tahu bahwa dia harus mengambil keputusan. Hubungan terlarangnya dengan Iwan telah menghancurkan banyak hal, dan meski ia merasa cinta itu tulus, kenyataannya cinta tersebut telah menciptakan luka yang terlalu dalam untuk sembuh. Malam sebelumnya, Sari sudah memberi isyarat bahwa mereka harus berhenti, tapi kini ia merasakannya lebih kuat. Ini bukan tentang dirinya lagi, ini tentang menghentikan siklus kehancuran yang ia mulai. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk menemui Iwan. Di sisi lain, Iwan mulai tenggelam dalam penyesalan yang mendalam. Semua langkah yang ia ambil terasa salah. Rina, perempuan yang mencintainya dengan setulus hati, kini hilang dari hidupnya, mungkin untuk selamanya. Dan Sari, sosok yang dulu ia pikir bisa mengisi kekosongan dalam hatinya, kini hanya menjadi bayangan yang membuatnya tersesat lebih jauh. Iwan tahu bahwa ia harus bertindak, tapi ia terjebak dalam kebingungan yang ia ciptakan sendiri. Rasa bersalah dan cinta bercampur, membuatnya sulit untuk memutuskan jalan mana yang harus diambil. Ketika Sari akhirnya duduk di hadapannya, Iwan bisa merasakan ada perubahan dalam diri perempuan itu. Ada keputusan yang sudah matang di matanya, meskipun masih dihiasi dengan air mata. Iwan, kita harus berhenti. Sari membuka percakapan dengan suara yang pelan namun tegas. Apa yang kita lakukan ini, salah. Kita sudah menghancurkan hidup Rina. Aku sudah menghancurkan putriku sendiri, dan aku tidak bisa melanjutkan ini lagi. Kata-katanya menggantung di udara, memberikan beban yang sangat besar pada keduanya. Iwan menunduk, tidak ada lagi argumen atau pembelaan yang bisa ia katakan. Ia tahu Sari benar. Hubungan mereka telah membawa lebih banyak kerugian daripada kebahagiaan. Aku tahu, kata Iwan akhirnya. Aku tahu kita tidak bisa terus begini. Aku menyesal, Sari. Tapi rasa sesal ini tidak cukup untuk memperbaiki semuanya. Suara Iwan bergetar, menyadari bahwa keputusan ini mungkin adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan sisa-sisa kehormatan mereka. Tapi tetap saja, perpisahan itu terasa begitu menyakitkan. Setelah pembicaraan itu, Sari berdiri, merasa sedikit lebih lega namun juga dihantui oleh kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan tidak akan pernah bisa sepenuhnya diperbaiki. Ketika ia berbalik untuk pergi, Iwan menahan tangannya sebentar. Maafkan aku, bisiknya, meski ia tahu bahwa kata-kata itu tidak pernah bisa menutupi luka yang telah mereka buat. Sari hanya mengangguk perlahan, menahan tangisnya yang kembali mengalir. Dia tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya, akhir dari hubungan yang tidak seharusnya ada sejak awal. Dan sementara itu, di tempat lain, Rina memulai langkah pertama menuju hidup barunya, meninggalkan semua kepedihan di belakang. Setelah keputusan pahit itu dibuat, Sari mengemas barang-barangnya dengan tangan gemetar. Setiap benda yang ia masukkan ke dalam koper terasa seperti sebuah ingatan yang menghantui, momen bersama Rina, kebersamaan dengan Iwan, dan rasa cinta terlarang yang kini menghancurkan hidup mereka. Tidak ada yang bisa ia bawa kecuali rasa bersalah. Sari tahu, pergi dari rumah ini adalah satu-satunya pilihan yang tersisa, meskipun ia tidak yakin kemana ia akan pergi. Hatinya berat, tetapi ia sadar bahwa kehadirannya hanya akan semakin memperparah luka yang ia buat pada Rina. Di ruang tamu, Iwan duduk dalam keheningan. Pandangannya kosong, menatap dinding yang dulu dipenuhi tawa dan kebahagiaan keluarga. Sekarang, hanya ada bayangan kelam yang menyelimuti hidupnya. Perpisahan dengan Sari yang baru saja terjadi terasa seperti bagian akhir dari sebuah mimpi buruk yang ia ciptakan sendiri. Dia tahu bahwa melepaskan Sari adalah langkah yang benar, namun rasa kehilangan yang ia rasakan begitu mendalam, seolah-olah ia telah melepaskan satu-satunya orang yang selama ini membuatnya merasa hidup. Tapi kebahagiaan sesaat itu datang dengan harga yang terlalu mahal. Ketika Sari akhirnya melangkah keluar dari rumah, meninggalkan Iwan sendirian, suasana terasa begitu hening dan suram. Langkah kaki Sari bergema di sepanjang jalan setapak, setiap langkah semakin menjauhkan dirinya dari kehidupan yang telah ia hancurkan. Ia merasa seperti orang asing di dunianya sendiri. Di dalam hatinya, Sari berharap Rina bisa menemukan kedamaian meski semua sudah rusak, dan ia tahu ia tidak bisa menjadi bagian dari proses penyembuhan itu. Baginya, ini adalah akhir dari semuanya, akhir dari hubungan terlarang yang tidak seharusnya ada. Di tempat lain, Rina duduk di sebuah kafe kecil, sendirian. Matanya menatap cangkir kopi di hadapannya, namun pikirannya melayang jauh, mencoba mencerna segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya.
Meski ia telah meninggalkan rumah itu, rasa sakit pengkhianatan masih menusuk dalam. Bagaimana mungkin ibunya sendiri dan suaminya, dua orang yang seharusnya menjadi pelindung dan pendukungnya, justru menghancurkan segalanya? Rina merasa terombang-ambing antara keinginan untuk melupakan dan rasa marah yang terus menghantui setiap pikirannya. Ia tahu hidup harus terus berjalan, tapi luka itu terlalu baru untuk sembuh. Seiring berjalannya waktu, Rina mencoba menghubungi beberapa teman dekatnya, mencari dukungan dan penghiburan. Namun setiap kali ia menceritakan kisahnya, rasa malu dan pengkhianatan itu kembali menghantamnya. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa suaminya berselingkuh dengan ibunya sendiri? Rina merasa terkucil dari dunia, seolah-olah tidak ada yang bisa memahami kedalaman rasa sakit yang ia rasakan. Bahkan teman-teman terdekatnya tidak mampu menghapus luka yang begitu dalam. Setiap kata nasihat terdengar hampa di telinganya. Di sisi lain, Iwan mulai merasakan akibat dari keputusan-keputusan yang telah ia ambil. Setelah Sari pergi, rumah itu semakin terasa sepi. Kehampaan mengelilinginya di setiap sudut, membuatnya semakin sadar bahwa apa yang ia lakukan tidak hanya menghancurkan hidup Rina, tapi juga dirinya sendiri. Meski ia masih mencintai Sari, rasa bersalah yang mendalam mulai menggerogoti dirinya. Iwan tahu, tidak ada jalan kembali. Cinta yang pernah ia rasakan untuk Rina kini terkubur di bawah tumpukan kebohongan dan pengkhianatan. Pada suatu malam, ketika kesunyian menjadi terlalu berat untuk ditanggung, Iwan mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Rina. Dia berharap, mungkin ada sedikit ruang untuk bicara, untuk menjelaskan, atau bahkan untuk meminta maaf sekali lagi. Namun, setiap kali ia mengangkat telepon, tangannya gemetar dan kata-kata gagal keluar dari mulutnya. Dia tahu, kata-kata tidak akan cukup. Rina sudah terlalu terluka untuk bisa mendengarkan penjelasannya. Akhirnya, dengan putus asa, Iwan menutup telepon dan kembali terjebak dalam keheningan rumah itu. Sementara itu, Rina memutuskan untuk meninggalkan kota itu. Kehidupan di sana, penuh dengan kenangan pahit dan luka yang tak tersembuhkan, tidak lagi memberinya ruang untuk bernapas. Dengan keberanian yang tersisa, ia memutuskan untuk pindah ke tempat yang jauh, meninggalkan semua kenangan buruk. Rina berharap di tempat baru, ia bisa memulai hidup yang baru, tanpa bayang-bayang pengkhianatan yang terus menghantuinya. Meski hati dan jiwanya masih luka, Rina tahu bahwa meninggalkan masa lalu adalah satu-satunya cara untuk mencoba menyembuhkan dirinya.